Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara penutupan pada hari ini akan dimulai, ada penyampaian dari asesor 1 oleh Ibu Profesor Dr. Putri Kartini Sima. Jadi silakan. Terima kasih, Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kebajikan, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Rektor IAIN Manado, Bapak Warik Satu, Bapak Dekan dan staf, kemudian Korpori, teman-teman tim pembuat MID yang saya hormati juga, tim Bapak dosen, tim penjamin mutu dan kemudian LP 2M ya yang sama. Puji Tuhan, akhirnya kita sangat kalau saya katakan dari pengalaman saya melakukan assessment di perguruan tinggi, jadi di IAIN Manado ini adalah yang maksudnya paling dini untuk melakukan penutupan, karena biasanya pasti hal begini ini saya masih berkutat dengan masih wawancara dengan pendik ya, seharusnya seperti rantauan sudah saya sampaikan pada Pak Dekan. Harusnya saat ini sesudah main kondisi kita ada masih wawancara dengan pendik, kemudian saya harus lanjut kerja lagi, tapi alhamdulillah saya bisa kerjakan itu kemarin karena semuanya sudah selesai dan bisa selesai hari ini buka acaranya dan bisa dibaca oleh teman-teman, sehingga bisa saya perbaiki mana ada yang masih kurang berkenan mungkin untuk hasil penilaian kami. Jadi yang pertama saya berikan terima kasih kepada staf rektorat dan kemudian dekanan dari IAIN Manado. Satu, Pak Rektor, saya harus lapor bahwa penyambutan yang luar biasa sejak saya datang. Saya dijemput Pak Dekan dan Pak Warik Satu dan saya udah bilang, Pak Dekan nggak usah lah, saya berhubungan dengan Korpori aja karena biasanya saya menghubungi Korpori aja gitu. Setelah saya tahu, saya ngomong, ternyata setelah saya lihat ketika saya harus membuat assessment itu, saya lihat di LED-nya, oh ini Pak Adrian, oh ini Dekan, ternyata maaf ini Pak Dekan, jadi iya. Oke, jadi penyambutan yang luar biasa. Terima kasih sekali Pak Rektor. Saya sudah sampaikan pada teman-teman bahwa saat ini memang hospitality itu adalah menjadi priority, sehingga karakter wisata di sana pada era sekarang memang itu yang paling utama selain dari cerdas. Mungkin viral di TikTok atau di mana udah nggak perlu lagi orang pintar saat ini ya, tapi yang diperlukan adalah kita yang mampu mencetak mahasiswa yang lulusan yang berkarakter, disiplin dan tanggung jawab. Jadi itu sebenarnya tugas kita yang paling banyak. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi pada teman-teman karena sesaat saya sudah bisa lihat ada perubahan dan masukan yang saya sampaikan. Ada beberapa masukan Pak Rektor yang saya berikan kepada teman-teman di Kapia, bahwa karena kalau saya di universitas, saya pikir saya sangat bangga di fakultas yang berhubungan dengan pendidikan, karena bagaimanapun tanggung jawab kita lebih besar tapi juga dampaknya akan luar biasa. Nah, karena tanggung jawab besar ini, saya sampaikan kemarin bahwa konsep misalnya penelitian, kenapa penelitian itu harus penelitian payung? Mungkin itu juga Pak Warik Satu harus dibuatkan SK, itu wajib, dan saya dengar juga sudah wajib. Itu adalah tujuannya, saya masih lihat di LED, itu adalah untuk membantu dosen untuk mencari. Sebenarnya tidak, bahwa penelitian payung itu perlunya atau harus dilakukan adalah membantu mahasiswa untuk memperpendek masa penulisan skripsi mereka.
karena ide semuanya itu datang dari dosen. Secara metodologi dia tidak belajar lagi, kemudian dia under the supervision dari pembimbing, sehingga yang harusnya membuat atau menulis skripsi itu 6 bulan atau 1 tahun, itu 3 bulan saja sudah bisa selesai. Karena kita penelitian payung dan kita sendiri juga harus selesai laporan penelitiannya, dan kita diuntungkan sebenarnya karena kenapa? Mereka akan datang. Saya ambil contoh, Ibu dan Bapak melakukan penelitian pengembangan buku ajar berbasis pendidikan multikultur, begitu misalnya di sekolah menengah pertama itu aja. Nantinya Ibu dan Bapak bisa mengambil 6 mahasiswa. Mahasiswa pertama dia membuat materi ajar untuk mahasiswa siswa kelas 1 semester 1, siswa kelas 1 semester 2, siswa kelas 2 semester 1, 2 semester 2, 3 semester 1, 3 semester 2. Jadi Ibu dan Bapak punya 6 collection materi, 6 haki sudah ada, gitu ya. Jadi 6 haki ini sudah ada, dan mereka 6 orang ini tamat dalam jangka waktu 3 bulan, dan ini sangat berpengaruh pada lulusan. Jadi jangan lagi besok-besok kalau membuat LPD bahwa penelitian payung ini wajib bukan untuk membantu dosen mengumpulkan data penelitian, tidak, tetapi untuk memperpendek masa penulisan skripsi dari mahasiswa kita. Di S2 juga demikian, dosen S2 penelitian payungnya untuk memperpendek masa penulisan tesis mereka. Jadi itu untuk penelitian payung. Dan kemudian diwajibkan bahwa P2N itu harus kita semua ingat, itu adalah hilirisasi dari hasil penelitian. Karena bagaimanapun kalau hasil penelitian kita hanya dibiarkan saja, tidak dimanfaatkan, kenapa? Akhirnya salah satu dari kriteria LED atau borang di lantai itu adalah hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena bagaimanapun kita itu harus bermanfaat untuk masyarakat. Karena kita akademisi, maka yang kita hasilkan adalah hasil penelitian. Bagaimana mendesain penelitian yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan itulah yang kita tularkan. Kita punya materi ajar, kita punya media pembelajaran di sana, kita desain e-learning untuk anak-anak SMP, SMA, ya kita akan memberikan pengabdian masyarakat kepada SMP atau SMA, di mana tidak usah lagi Ibu dan Bapak reka-reka apa mau dibuat PKM-nya gitu, tapi langsung menggunakan hasil penelitian ini untuk pengabdian masyarakat. Jadi itu 2 hal yang sangat penting mungkin untuk diperhatikan, dan selanjutnya adalah bagaimana saya senang sekali melihat tadi siapa yang praktek untuk mengajarnya. Itu terima kasih adik. Saya yakin adik kemarin malam pasti begadang ya membuat RPS sesuai dengan tuntutan dari Lamdik. RPS-nya sudah berubah. Saya lihat outputnya juga sudah sedikit ke outcome based education curriculum, sudah sedikit ke sana, dan sudah dibuat RTM. Sangat sulit untuk yang baru pertama kalau dia tidak ngerti konsep. Saya berterima kasih, hanya sebentar aja kuliahnya untuk membuat RTM sudah langsung nyantol ya. Kemudian semua ada rubrik penilaian yang memang itu wajib. Jadi ini tidak hanya untuk dosen, tetapi bagaimana dosen kelak akan memberikan pelatihan kepada guru, sehingga guru juga akan membuat rencana tugas muridnya ini, kemudian membuat rubrik di dalam penilaian. Karena bagaimanapun asesmen kita itu sudah berbeda dengan asesmen yang kita pernah alami dulu. Rubrik itu adalah yang terbaik untuk authentic assessment-nya. Oleh karena itu, bagaimana lulusan dari TBI ini bisa memberikan penularan kepada guru, sehingga proses pembelajaran di MA misalnya itu akan menjadi lebih baik. Jadi itu Pak Rektor, terutama masukan dari kami. Saya atas nama pribadi dan juga atas nama Lamdik, dan juga dengan bersama asesor 2
mohon maaf apabila kemarin dari saya awali itu membuat ibu dan bapak stres banget, mungkin karena itu dosa juga membuat orang stres, jadi saya harus mohon maaf. Stres banget terutama pembuat LPG, kemudian saya kadang-kadang yang campur dan easily ya cepat ini dan saya ini seperti Pak Iskandar dari orang Bugis itu, saya itu dari Singaraja itu Bali Utara itu adalah daerah pesisir. Biasanya orang pesisir itu orang yang straightforward aja, jadi saya nggak ada ngaling-ngaling, saya katakan ini masa gitu aja nggak tahu ya. Kontrol dia harusnya gini loh ya. Jadi Pak Ibu Wadek 1 ini Ibu harusnya gini loh Bu, masa enggak. Jadi tapi itu honest. Jadi datang dari hati saya paling dalam karena saya sudah punya komitmen bahwa saya menjadi asesor, bukan mengakses dan kemudian bukan memberikan judgment, bukan sebagai penguji, enggak, tetapi saya juga punya komitmen untuk memberikan pembinaan kepada institusi sehingga akan menjadi lebih baik, terutama sekali kelak ketika hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, menyandang hasil akreditasi itu harus disadari oleh semua orang tidak mudah, karena itu adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dan tolong idealnya seperti apa yang diharapkan itu Ibu dan Bapak kerjakan sehingga enggak rugi kalau dapat hasil akreditasi seperti yang ini. Ya, jadi demikian Ibu dan Bapak, sekali lagi terima kasih dan kemudian mohon maaf atas apa yang sudah terjadi, baik itu rasanya tidak saya sengaja. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.